Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titon Martino Panjinugroho dari program studi Agribisnis Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai STP atau segmentasi, targeting, dan juga positioning dalam perilaku konsumen. Nah, jadi strategi STP merupakan pendekatan pemasaran yang membantu perusahaan memahami dan melayani konsumen secara lebih efektif. Dalam perilaku konsumen, strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda, memilih segmen pasar yang paling potensial, dan juga merancang produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai segmentasi. Jadi apa sih segmentasi itu? Segmentasi merupakan proses membagi pasar yang lebih luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Nah, gimana sih cara ngelakuin segmentasi itu? Dapat didasarkan dengan kriteria-kriteria yang ada seperti demografi berupa usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Terus ada geografi berupa lokasi, terus ada psikografi berupa gaya hidup dan juga kepribadian, serta perilaku berupa pola pembelian dan juga tingkat penggunaan. Apa sih tujuan segmentasi? Tujuannya untuk memahami perbedaan dan juga kesamaan di antara konsumen sehingga perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Contoh dari segmentasi adalah segmentasi produk untuk bayi dan juga produk untuk orang tua. Jadi yang untuk bayi itu kan contohnya ada popok bayi, yang untuk orang tua ada popok buat orang tua, popok lansia itu. Terus yang penargetan, selanjutnya ada penargetan atau targeting. Nah, apa sih targeting itu? Targeting merupakan proses memilih satu atau lebih segmen pasar yang telah diidentifikasikan dalam tahap segmentasi untuk difokuskan oleh perusahaan. Jadi dia udah difokusin dulu dari segmentasi, dia lebih fokus lagi, jadi lebih kecil lagi daripada segmentasi. Gimana sih cara ngelakuin segmentasi itu? Dapat dilakuin dengan 4 cara. Yang pertama dengan pemasaran diferensiasi, dengan menargetkan beberapa segmen dengan menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan untuk setiap segmen. Yang kedua ada pemasaran terkonsentrasi dengan fokus pada satu segmen pasar dengan penawaran yang sangat khusus. Terus yang ketiga ada pemasaran mikro dengan menyesuaikan produk atau layanan untuk kebutuhan dan keinginan individu atau lokasi tertentu. Dan yang terakhir ada pemasaran massal, dia itu menargetkan seluruh pasar dengan satu pendekatan yang seragam. Apa sih tujuan targeting itu? Tujuannya untuk memilih segmen yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kapabilitas perusahaan untuk dioptimalkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada positioning. Apa sih positioning? Positioning merupakan proses membangun citra atau identitas produk dalam benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. Nah, alat yang digunakan itu ada peta persepsi atau perceptual map untuk menggambarkan posisi produk dalam benak konsumen relatif terhadap produk pesaing. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan proposisi nilai yang unik dan menarik yang membedakan produk dari pesaing sehingga menarik perhatian segmen target. Contoh positioning yang berhasil itu tuh ada Aqua. Itu konsumen dalam menyebut air mineral itu tuh lebih cenderung menyebutkan Aqua sebagai pengganti kata air mineral, sehingga merek Aqua ini sudah melekat di benak konsumen tersebut. Nah, implementasi strategi STP dalam perilaku konsumen itu pertama dilakukan dengan analisis pasar, menggunakan riset pasar untuk mengumpulkan data tentang preferensi dan juga kebutuhan konsumen. Yang kedua dengan pengembangan produk, dengan merancang dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan preferensi segmen target. Dan yang ketiga ada komunikasi pemasaran, dengan merancang pesan pemasaran yang efektif yang berbicara langsung pada segmen yang ditargetkan. Selanjutnya ada distribusi, itu menyusun strategi distribusi yang memastikan produk atau layanan mudah diakses oleh segmen yang kita targetkan. Terus yang terakhir ada penilaian dan penyesuaian, itu dengan terus memantau respon konsumen dan menyesuaikan strategi yang sesuai dengan perubahan dalam perilaku konsumen atau kondisi pasar. Nah, jadi dengan menerapkan strategi STP, perusahaan dapat lebih fokus dan efektif dalam memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Sekian pemaparan saya mengenai strategi STP dalam perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.